gijik mau diutang. Gue nggak ngeri aja, takut Mas Suryo ketahuan. Mas Suryo tahu sendiri kalau udah ngambek. Nah bos bener gede, kalau ngambek napasnya kayak naga. Apa gue kagak ngeri? Nah Bibi. Cihuy, akhirnya dia datang juga. Iya ya, datang juga. Lu ngerem aja kayak melor. Sambut no, dia bawa apaan? Bantuin, gua aja. Nyambut bawel lu, si kring. Ngurak. Woi, la ilah jadi begini nih orang. Bengong. Mas, Apa? ini nih kita kan tadi ke kamarnya Mas Dono. Nah Mas Dono kagak ada cuma surat doang nih buat Mas Suryo untuk sampein ke siapa nih? Ke ibu sama bapak. Nah kita ngeri, takut ada apa-apa. Baca aja. Baca, menghina. Hurufnya aja perasaan ngumpul begini kita suruh baca. Ya Mas Suryo aja baca lah, kita makan mau. Bilang aja kamu tuh buta huruf. Tahun ini jangan-jangan zamannya bunuh diri kan orang sekarang mana banyak lalat. Lalat pada bandel amat. Nih dengerin. Iya. Kepada yang terhormat Mas Suryo. Komat. Dengan hormat. Iya. Mas Suryo, maaf saya keluar rumah nggak bilang-bilang soalnya takut ditahan. Lu, maling apaan dia? Begini Mas, saya merasa udah lama nggak berkelana. Oh, kayak lagu Oma. Tujuan saya ninggalin rumah saat ini saya mau nyari jodoh. Oh, jodoh. Jadi kalau ibu atau bapak tanya saya kemana, bilang aja saya lagi nyari jodoh. Oh. Udah dulu ya Mas. Iya, sama-sama. Kenapa nyari jodoh di situ? Di koran kan banyak jodoh mah. Wah Jen, Ya. ini alamat rumah semakin hari semakin sepi. Wah, nggak gitu Mas. Kan ada kita. Sepi apaan bener saya? Nah, bener. Saya bisa ngeramein kalau emang Mas Suryo perluin. Iya. Gitu. Lagian Mas Suryo romannya mikirin aja pasti nih, mikirin Pop Pipi. Iya nih Mas Jen. Iya. Mas Suryo tuh sangat kangen sama Mbak Vivi. Mestinya Iya. sekarang ini Mbak Vivi tuh sudah pulang. Bisa kangen begitu? Ngomong-ngomong Mas Dono. Ya, lu kagak tahu Mas Dono pergi berkelana nyari jodoh. Hah? Mas Dono pergi Mas Suryo? Iya, deh. Makanya ini, selain itu Mas Suryo juga mikir. Yang mikir Dono, yang pergi tanpa pamit, yang mikir Mbak Vivi yang sekarang ini belum pulang. Sepada. Maaf Bu. Waduh sepeda kagak ada yang jualan sepeda di sini Bu, nggak ada yang mau beli sepeda. Mungkin di tetangga sebelah kali. Bukan sepeda, spada. Kalau nggak ngerti spada, ya saya akan bilang halo. Kalau nggak ngerti halo, ya apa kabar? Oh begitu, saya kurang ngatri sih. Kabar saya baik-baik aja Bu. Numben ada pembantu yang nanyain kabar lagi. Kayaknya saya belum pernah kenal Ibu. Ibu siapa sih? Oh, rupanya kamu itu pembantu toh. Jeng Vivi ada? Waduh maaf Bu, Dunungan saya lagi pergi nganterin Nyonya Besar ke Tawamangun. Apa? Ketawa mangu? Saya nggak percaya. Paling-paling dia sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Waduh Ibu jangan sembarangan dong. Dikira Dunungan saya kucing garong apa ngumpet di kolong tempat tidur. Situ kan itu, yang ngumpet di belakang pintu kayak kecoa. Sembarangan kamu ya. Saya kemari cari Jeng Vivi. Saya ada urusan sama dia. Bukan untuk diledek oleh kamu, pembantu lagi. Bu, biar saya sumpah saya kaya, Dunungan saya lagi pergi. Kalau nggak percaya, periksa. Harusnya ini hari dia bayar utangnya sama saya. Ini udah tanggal berapa? Begitu ngambil barang, manis deh. Gitu bayar, kabur deh ke Tawamangu. Kenapa nggak ke Ethiopia sekalian? Biar berkumpul dengan badak-badak Afrika. Bener-bener keterlaluan. Ya ilah Bu, nggak usah pakai nyewat-nyewat begitu. Emangnya Dunungan saya utang apaan sih Bu? Dari tampangnya mah, ya pantasnya Ibu mah biasanya ngutang panci, tukang ngutangin rantang, ulegan. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Nyonya kamu tuh utang tas dari Eropa. Sepatu, baju, aksesori, semua rancangan desainer top dunia. Eka itu kan jadi malu dengan Om Calvin Klein. Dan Eka jadi nggak enak sama Mbak Paloma Picasso. Dasar majikan kamu tuh nggak tahu diuntung. Sudah dikasih kredit. Sekalinya bayar kabur dia ke Tawamangu. Kapan dia pulang? Tahu, emang saya tahu. Mau tahu besok, tahu sekarang. Emang saya
sih emaknya. Taruhnya dia pulang juga saya bakal kasih tahu. Ntar Mpok Pipi gomel-gomelin sama ibu. Bilang tuh sama majikan kamu. Kalau dia pulang kasih tahu bahwa Bu Ribut datang kemari untuk nagih utang. Jangan coba-coba mangkir ya membayar utangnya. Kalau tidak, Eka akan suruh debt collector untuk menagih hutang ke sini. Ngerti nggak kamu? Ini apa ini? Nasi goreng masa combro. Kayak kagak kenal nasi goreng, Cooper. Karena Jeng Vivi tidak ada dan tidak bisa membayar hutang ini hari, nasi goreng ini Eka tahan daripada Eka pulang dengan tangan hampa. Bilang aja lapang. Tutup mulutmu. Emang iya dari rumah kagak makan kali ya. Buset, nasi goreng gua diemgat juga. Wih, lengkuas lagi. Brengsek. Makan pencarian lu. Kegarus itu, meleduk-meleduk. Gue pengen tahu jadinya yang namanya Bu Ribut itu orangnya cakep gak sih mas? Pasti cakep ya? Ya cakep dong. Nih gua cocok nih. Lu cemburuan aja lu kalau bilang cakep. Bukannya cemburuan masalah begituannya. Lu kalau dengar perempuan aja, udah dah tuh birit-birit aja. Bukan begitu, dia kan wanita karir, wanita karir tuh cakep-cakep paling tidak roknya mini. Iya, lu pengen lihat paha aja lu. Bu-Ribut itu orangnya masya Allah gemuk. Gemuk, mukanya lebar kayak tampah. Buset, enak dong dipetakin, dikontrakin tuh. Kayak tanah lebar begitu. Masih kira lu duit mulu lu. Gila, nih mukanya lebar, badannya gede. Terus kalau ibu karir kan bisa bunting padi. bunting padi rapi gitu ya. Dia bunting palem, melendung. Kan lu. Memang iya sih kayak bambu petung. Gua denger lu domelin sama dia. Kenapa, yang persoalannya apa sih? Emang sih gua diomelin, dimaki-maki sama dia. Yang bikin gua sewot. Masa Mpok Pipi ngikut-ngikut dibawa-bawa sama dia, disumpahin lagi. Alah, dia ngomong gitu. Kurang ajar kan tuh orang. Udah kayak emaknya amat. Saking aja gua statusnya di sini pembantu. Coba kalau gua wajar sama Mpok Pipi, wah gua udah remes. Untung gua nggak bawa ini nih. Kalau kata bawa ini gua duget kayaknya. Bisa pertumpahan darah, gua nggak tanggung jawab. Lu udah kasih pitung laga lu. Ya bukan begitu dong, hak asasi sesama wanita dong. Tapi jangan emang sesuai sama namanya Ribut, ya kan? Bu Ribut. Yang gua tahu kan pemain bola ada namanya Ribut lagi. Udah, bebenah lagi, bebenah. Tapi lu, lu jangan ngomong lo masalah pipi begini. Tenang aja. Bukan begitu, kesian dia ntar sedih lagi. Lu suka gue ngomong sih orang. Kagak, hati gua juga serabut salju, mengerti perasaan Mas Suryo. Emang lu doang. Lu ngajak ribut mulu lu jadi orang. Udah lu masak yang enak, buru-buru. Ntar Mas Suryo pada awet lagi kan. Mas Suryo. Duh, kamu lagi. Hah? Biasanya saya pulang kerja itu lihat TV menyambut saya. Ini malah kalian. Lama-lama kan bosen. Mas, masak apa sih? Ayo Lode. Kesukaan Mas sendiri kan. Udah mulai nggak kreatif. Tiap hari masak sayur lodeh. Lama-lama kan budek kuping saya makan sayur lodeh. Tidak. No way. Saya bersumpah. Saya tidak akan makan buah jeruk sebelum mempersatukan Nusantara. Bukan. Maksudnya sebelum melihat Vivi kembali ke rumah ini, saya tidak akan makan buah jeruk. Lama banget sih. Pak Supir. Ada apa, Mbak? Ini mobil ngadatnya masih lama. Tahu gitu bawa ke bengkel yang terdekat, kek. Aduh, Mbak, bengkel terdekat di sini jaraknya 5 kilo. Mbak mau ikut ngedorong ke bengkel situ? Ya ampun, masa saya suruh ngedorong sih? Tahu begini. Saya kemarin pulang pakai kereta api. Jam segini saya udah ngumpul sama suami. Sabar, Mbak, sabar. Sabar nih Mas Suryo, sore-sore begini lagi ngapain lagi ya? Kapan sih kamu pulangnya? Kamu nggak tahu ya? Kalau Mas Suryo ini sangat kangen sama kamu. Kamu juga nggak ngerti kalau malam ini Mas Suryo kedinginan tanpa kamu. Ya, kalau bandel dan guling saja tidak mengatasi masalah. Vi, I miss you, Vi. Vi, kamu di mana sih? Hah? Vi? 21, 22. Mau ketemu tanggal
tinggal 31 lagi. Ya ilah Mbak Pipi, tega nian di kau sama anak buah. Udah mau gajian belum balik. Ntar kalau gua nuntut aja, unjuk rasa dia baru tahu. Dia belum tahu kali kalau gua unjuk rasa gua kayak apa. Kayak micin. Lama banget, sampai 20 hari lebih. Nah gua gajian belum, apa belum? Ditinggal di rumah yang gedong kayak begini. Gua kan ngerinya ini sekarang lagi banyak rampok. Mending kalau rampok kalau setan jahil, gua dikitik-kitikin lagi tidur. Sendirian gua. Ini kayak penyanyi dangdut jadinya nih. Makan sendiri, cuci celana sendiri. Kalau dicuciin namanya lu majikan. Mana ada orang yang nagih utang mulu. Gijak-gijik nagih utang, gijak-gijik nagih utang. Gua mah ngeri aja, takut Mas Suryo ketahuan. Mas Suryo tahu sendiri kalau udah ngambek. Nah bos bener gede, kalau ngambek napasnya kayak naga. Apa gua kagak ngeri? Nah Bibi. Cihuy, akhirnya dia datang juga. Iyanya, datang juga. Lu ngerem aja kayak melor. Sambut no, dia bawa apaan? Bantuin, gua aja. Nyambut bawel lu, si kring. Ngurak. Resek. Kamu itu kok pergi lama-lama sih? Hah? Kamu pasti di sana pasti jalan-jalan, ya kan? Kok tahu? Ya tahu aja, kamu yang nggak tahu. Justru Mas Suryo di sini nih tanpa kamu selalu kedinginan kalau tidur malam-malam. Bayangkan, tadi pagi baru jam 3 pagi Mas Suryo baru bisa tidur. Habis nggak ada kamu sih. Kamu tuh. Mas nggak tahu sih, mobil yang saya tumpangin kan mogok, Mas. Masa? Saya sampai ikut ngedorong. Nih, setir aja sampai keluar. Rembo aja kalah kan. Aduh, untung ibu sama bapak nggak ikut. Coba kalau ikut, apa nggak urusannya masuk rumah sakit? Terus kabarnya Titi sama Ceki gimana? Mereka sih kayaknya udah betah di sana, nggak mau balik lagi. Aduh, Mas, bayinya lucu Masa banget sih? loh. Kamu mau? Kalau kamu mau bayi lucu dan sehat, Vi, kemari dong. Ini dong. Nggak malam ini ya, capek. Sekarang disebor, dibersihin dari atas ke bawahnya pasti bersih. Kalau dari bawah belum tentu bersih. Zaman dahulu di Betawi ada jagoan, si itu namanya jago silat. Waduh, Bu Pipi, pagi-pagi udah bangun pengantin baru. Apa kagak rugi kok? Pengantin baru. Iya kan, Pak Bibi udah lama kayak ketemu tuh Mas Suryo. Jadi kan kayak pengantin baru rasanya, iya kan? Saya ingat mantan laki saya kok kalau begitu. Yang mana yang pelaut itu? Bukan, nelayan Muara Angke. Dia kan kalau pulang tugas lama banget terus ketemu dah saya jadi kagak keluar-keluar di kamar aja. Gitu, Pak. Sekarang ya dia malah milih ikan pari daripada saya. Diem loh, lihat nih. Ini debu bisa setebal ini nih, gimana ceritanya? Semua dapur, ruang makan, ruang tamu, sampai kamar gue semua kotor kayak nggak ada penghuninya. Tanggung jawab lu di mana dong ini? Itu kan bukannya debu kok, terigu tumplek. Ampun, lu pikir mata gue nih bolor? Begitu debu dibilang terigu segala macem. Berapa kali sih lu sehari bersihin ini rumah? Kayaknya sih nggak dibersihin ya? Ya saya sekali doang gitu, Pok. Lagian juga katanya si Jejen katanya mau bantuin. Dia yang mau bersihin semua. Sekarang jajannya mana? Tahu deh udah. Jejen! Saya gue domelin mau ketungguin. Tadi janji. Jen! Lu nyuci motor. Gue setahun apa lo kalau lo? Apa sih? Gua udah ketua aja lu, udah ketua rusak tuh kan. Terak-terak buat gue kerja ngap. Janji lu mana? Janji lu mana? Gue ketok kepala lu. Apa sih lagi kerja ini dipanggil, lagi kerja itu dipanggil. Nah, jadi kita jadi gak konsen kalau begitu. Lu lagian so sibuk banget. Saya nggak mau tahu, pokoknya hari ini harus bersih semua. Kalau hari ini nggak bersih, lu gua hukum.